Saya mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam amma ba'du. Sebelumnya selamat siang kepada Ibu Dian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jambi, dan juga kepada teman-teman semua ya dari kelompok saya. Sebelumnya saya berterima kasih, kami berterima kasih kepada pihak Perpustakaan dan Kearsipan Jambi telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan observasi. Sebelumnya, perkenalkan saya Sahrul dan teman-teman saya, yaitu ada Bani Windra, Vita, Hana, Wulan, dan Rida. Kami adalah mahasiswa dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk informasi saja Bu, kami melakukan observasi ini dengan tujuan, kami melakukan observasi ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas yang diberikan oleh dosen kami terkait pelayanan dan pelayanan perpustakaan ya secara umum. Itu saja dari saya sebagai awalan. Mungkin ada sambutan terlebih dahulu dari Ibu Dian untuk sebagai perkenalan saja Bu, secara singkat saja Bu. Silakan Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dian Ekawati. Kebetulan saya bertugas di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi ya, lebih tepatnya Kota Jambi. Kebetulan saya sebagai Kepala Pembinaan Perpustakaan. Jadi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi itu memiliki 4 bidang, 2 bidang di bidang kearsipan dan 2 bidang di perpustakaan. Jadi di bidang perpustakaannya ada namanya bidang pembinaan perpustakaan, kemudian ada bidang kegemaran, bidang pembudayaan gemar membaca dan pelestarian koleksi budaya Nusantara dan naskah kuno. Jadi nanti ada satu lagi nanti narasumber yang juga mungkin hadir, itu dari bidang gemar membaca, Ibu Yuli mungkin nanti yang hadir. Mungkin itu dulu dari saya mungkin. Terima kasih Mas Darul. Oke, baik Bu, terima kasih ya. Kita bisa langsung ke intinya ya dari observasi kami. Silakan kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Selamat siang Ibu, saya Wulandari ingin bertanya. Kami sudah melakukan riset bahwa website Perpustakaan Umum Jambi dan Instagram itu aktif, tapi apakah boleh kami mengetahui lebih dalam mengenai profil perpustakaannya Bu? Lalu seperti kayak berapa banyak pustakawan yang ada di Perpustakaan Jambi dan ada bidang apa saja, seperti itu Ibu. Langsung jawab aja ya. Oh ya, baik. Kebetulan memang website kita dan media sosial kita itu aktif, cuman mungkin ada hal-hal tertentu aja di website yang belum di-update ya, ada beberapa. Mungkin ada beberapa misalnya seperti layanannya mungkin beberapa belum update, tapi untuk kondisi terakhir Mas ada kegiatan, kalau untuk yang lebih banyak update kegiatannya memang ada di Instagram atau Facebook kita. Jadi kita punya Instagram itu 2, satu Perpustakaan Umum Jambi Kota sama DKP Kota Jambi. Jadi 2, kemudian di Facebook juga kita kalau salah akunnya Perpustakaan Umum Kota Jambi atau DKP Kota Jambi. Ini bisa di searching di situ.
apa ya tadi ya? Yang mau diekspor apa lagi ya? Langsung aja ya kita ngobrol aja ya. Kalau boleh tahu, berapa banyak pustakawan yang ada di perpustakaan, Bu? Kalau pustakawan yang benar-benar misalnya gini, dia di SK-kan sebagai pustakawan ketika dia menjadi ASN di pustakawan itu baru satu itu pun dari alumni UIN Syarif Hidayatullah. Kita baru punya satu. Kemudian karena ada perubahan struktur, kita ada namanya Ekselon 4. Ada 6 Ekselon 4 kasih karena ada peraturan baru dari Kemenpan bahwa semua Ekselon 4 itu harus pakai HP, Kak. Oh, udah bisa ya? Udah bisa masuk, Kakak? Gantian deh. Memang kalau lewat, sebentar ini ngomong sama Ibu Yud. Memang udah bisa masuk ya? Iya. Tadi udah muncul kan? Ya, pakai gitu gantian beda. Sini. Saya udah bisa juga dari komputer, nggak bisa masuk juga. Dari HP juga baru bisa. Jadi, karena ada kebijakan Kemenpan bahwa Ekselon 4 itu harus berubah menjadi fungsional, maka Ekselon 4 kasih itu menjadi pejabat fungsional sekarang. Jadi kalau di total semua, jadi pustakawan tuh ada 7. Ya, tapi yang benar-benar murni pustakawan itu cuma 1. Jadi ini hanya seperti penyetaraan dan masih istilahnya tuh masih menjalani fungsi sebagai pejabat struktural, tapi secara resminya mereka itu sebenarnya pejabat fungsional pustakawan saat ini. Jadi kalau di total jadinya 7. 1 pustakawan yang benar-benar murni pustakawan, kemudian ada 6 yang penyetaraan istilahnya gitu. Mungkin itulah. Maaf Ibu, suaranya ke mute. Suara Ibu jadi Oh ya, sekarang? tentang Ya, sudah. Yang bidangnya. tadi pertanyaan tentang pustakawan tadi nggak ke-mute kan? Enggak. Enggak, oke. Lanjut aja apa yang mau ditanya. Tadi saya tuh nggak mudeng semua pertanyaan nih. Mau tahu bidang-bidang apa saja yang ada di perpustakaan, Bu? Bidang yang ada di perpustakaan ini satu, bidang pembinaan perpustakaan. Jadi kita tuh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, jadi ada 2 urusan di situ, kearsipan dan perpustakaan. Tapi kalau perpustakaannya bidangnya cuma 2, satu bidang pembinaan perpustakaan, yang satunya lagi bidang pembudayaan, gemar membaca, dan promosi, pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno. Ini direkod kan? Jadi ini salah ya. Itu ada 2 bidang itu. Next. Dari saya cukup Ibu, mungkin teman saya. Oke. Baik, saya Gita Saryasa lagi izin bertanya. Berdasarkan pada web di Perpustakaan Jambi itu kan di situ memiliki banyak layanan ya, ada layanan sirkulasi, referensi, dan lain-lainnya. Terus apakah kita boleh dikasih tahu layanan aktif yang mungkin aja belum diinput di web, apa semua layanan itu sudah diinput di web? Ya. Ini yang aktif ya, mungkin nanti dibandingkan aja sama di web ya, karena bisa dilihat di web ya. Yang jelas itu kita ada layanan sirkulasi pendaftaran anggota ya, kemudian ada peminjaman dan pengembalian buku, kemudian ruang baca anak, layanan ruang baca anak, kemudian ruang referensi, kita punya ruang e-book. Jadi ruang e-book itu ada fasilitas komputer di sana yang bisa membaca perpustakaan digital kita, aplikasi Ijan di Kota, referensi, e-book, kemudian kita ada ruang baca umum di situ. Kita juga punya perpustakaan keliling, kemudian kita punya layanan internet gratis atau wifi gratis, kemudian perpustakaan digital, apa lagi ya? Tadi ada sih. Mungkin itu dulu. Ini interlibrary loan, peminjaman koleksi antar perpustakaan. Itu kita juga layanan itu. Bukan belum semua kayak yang tercantum di website itu, tapi yang saya sebutkan tadi itulah yang masih aktif kita lakukan di perpustakaan kota. Itu Pita. Baik Ibu, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya mungkin akan ditanyakan oleh teman saya. Oke, siap. Silakan.
Baik Ibu, saya Hana Sotun Hasanah. Ingin Ya. bertanya, semenjak pandemi kan kemarin lagi ada masanya pandemi ya. Nah, perpustakaan Kota Jambi ini ada layanan yang dimunculkan atau yang dimunculkan secara jarak jauh ya, online gitu. Ada nggak sih Bu layanannya? Ya. Jadi kita pandemi selama 2 tahun ini, jadi ada layanan memang yang benar-benar ditutup, layanan kita tutup, tapi kita melakukan layanan tertutup, artinya kita memberikan pelayanan itu via online atau lewat website, lewat WA, WhatsApp. Jadi yang layanan yang masih aktif waktu pandemi yang kita benar-benar tutup, karena di Jambi sempat ada PPKM level 4, jadi kita tutup kota, jadi kita melayani perpustaka itu hanya lewat WA. Pertama itu layanan pendaftaran anggota, karena mereka kan harus mendaftar lewat website, kemudian mereka sampaikan ke admin kita di WA bahwa mereka sudah mendaftar, kemudian melampirkan foto, mereka setelah kartunya kita cetak, mereka datang ke tempat kita ambil sendiri di sirkulasi bawah, di sirkulasi lantai 1. Nah, kalau yang peminjaman buku juga gitu, mereka boleh melakukan penelusuran buku di OPAK melalui layanan OPAK, kemudian mereka sampaikan ke admin, kami butuh buku ini, nanti kita carikan bukunya, kemudian nanti kita janjian lagi, WA lagi bahwa di buku sudah tersedia, silakan ambil ke perpustakaan itu selama layanan tertutup. Tapi kita pernah juga buka selama pandemi, tapi dengan kuota terbatas, jadi cuma hanya 30 pustaka yang bisa masuk dalam satu sesi. Jadi mekanismenya dengan prokes yang cukup ketat untuk masuk ke sini gitu. Begitu. Hana ya panggilannya. Iya, Hana. Berarti kalau mau pinjam buku juga tetap harus ke perpustakaan ya, ngambil bukunya. Iya, Nggak karena berupa online gitu ya. Karena kita belum Bukunya nggak e-book. Begitu. Ada bukunya itu ada, kita perpustakaan itu ada 2 buku bentuknya. Pertama memang datang ke sini dan bentuk bukunya memang benar-benar buku. Kemudian kita punya sendiri aplikasi namanya perpustakaan digital. Itu koleksinya agak berbeda gitu. Jadi kalau memang mereka mau, kadang-kadang ada buku yang ada di sini tidak ada di perpustakaan digital. Ada yang di digital tapi fisiknya nggak ada di sini gitu. Jadi kalau memang mereka mungkin ketika mereka mengakses Jambi Kota tidak menemukan buku, mereka pasti cari lagi di penelusuran di OPAK kita gitu. Jadi kita tetap waktu itu memang kita tutup total, tapi mereka tuh menyampaikan kepada kami butuh buku tetap untuk tugas akhir segala macam. Jadi mau tidak mau kita tetap melayani mereka untuk buku fisik gitu. Oh, berarti ada reservasi terlebih dahulu gitu ya? Iya, jadi mekanisme buku yang kita juga kan setiap 3 hari sekali waktu itu menyampaikan disinfektan. Kemudian buku yang sudah dikembalikan petugasnya juga pakai sarung tangan, pokoknya sesuai dengan prokes. Buku jadi karantina selama 3 hari baru bisa kembali ke rak. Gitu. Oh iya, dari saya cukup. Mungkin yang lain ada yang ditanyakan. Makasih ya Ibu. Sama-sama, Ana. Makasih ya, tadi udah ada 3 pertanyaan yang diajukan. Mungkin sendiri sih Bu, lanjutan dari pertanyaan sebelumnya. Ya. Kan tadi sudah dijelaskan Kak, kalau tentang pelayanan ketika pandemi. Kan sekarang udah masa transisi ya Bu ya, dari pandemi ke pasca pandemi. Apakah pelayanan di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Jambi sudah normal? Sudah normal, sudah kembali seperti biasa, tapi tetap mencuci tangan, memakai masker, tetap kita lakukan itu. Prokes kesehatan masih kita lakukan. Walaupun sudah ada perenggangan, tapi kan karena masih dalam ruangan, nanti masih pakai masker, masih menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan masih. Tapi sudah bebas, pengunjungnya sudah tidak dibatasi lagi. Berapapun yang datang kita terima. Gitu. Jadi kuotanya sudah sama ya seperti pandemi ya? Ya. Jadi kita kalau saat sebelum pandemi itu 150, hampir 200 per hari. Jadi sekarang sudah mulai 100 sampai 150 lah. Sekarang sudah mulai kembali normal seperti biasa.
Eh, untuk pelayanan yang tadi ketika pandemi apa masih dilakukan Bu? Seperti melalui WA gitu Bu? Masih. Untuk pendaftaran anggota masih karena lebih mempermudah mereka, jadi bisa daftar online di website, kemudian sampaikan ke kita, tinggal ngambil kartunya aja nanti di bawah. Peminjaman buku masih tetap kita lakukan, tapi teman-teman pemustaka kayaknya lebih senang langsung datang ke sini mencari bukunya. Tapi layanan peminjaman lewat WA masih tetap kita lakukan. Kita tidak menutup itu gitu. Tapi kayaknya pemustaka lebih senang datang sendiri ke sini mencari bukunya gitu. Jadi mengalami penurunan. Atmosfernya beda. Ke perpustakaan beda. Ya mungkin. Ya. Dan itu saja sih dari saya pertanyaannya. Teman-teman lain apakah masih ada pertanyaan? Silakan, tadi kalau tidak salah di daftar wawancaranya ada juga tentang promosi ya. Nanti yang Ya, jawab silakan. Ada yang belum tanya dari Rida, ya nanti ada Bani, silakan ya. kalau masalah promosi nanti Ibu Yuli yang akan menyampaikan ya. Baik Ibu, untuk pertanyaan selanjutnya yaitu tentang promosi. Sebentar ya, saya panggil Bu Yuli dulu ya. Ini saya Ya, perkenalkan, ini Bu Yuli Darmi, dia itu dari bidang gemar membaca. Tepatnya sih kalau dulu sih strukturalnya kasih kasih promosi. Nah, silakan perkenalkan dulu Ibu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Wabarakatuh. Hai Ibu. Ya, nama saya Yuli. Ya, Ada yang bisa saya bantu? pertanyaan pertama yaitu kami akan bertanya perihal promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan Jambi. Apa saja promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan Jambi dan melalui media apa saja dalam mempromosikan perpustakaan Ibu? Kita melalui kegiatan lomba-lomba literasi. Terus medianya itu kita melalui IG, iya, Facebook, YouTube, Twitter juga. Iklan di TV ya? Oh iya. Satu lagi iklan di TV, TV lokal. Baik, terkait media promosi di Perpustakaan Jambi itu ada lewat Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan iklan di TV lokal ya, Bu? Iya. Nah, untuk kegiatannya itu ada lomba literasi. Kalau lomba kita lomba bercerita, ada lomba vlog tahun ini ya. Tahun ini kita ada lomba vlog tentang promosi perpustakaan. Kalau kegiatan literasi kita untuk tahun ini ada dongeng, ada ini apa bahasa itu pelatihan bahasa isyarat. Ya. Terus apa lagi ya? Ya lomba perpustakaan juga ada. Ada satu lagi. Itu kegiatan literasi pembekalan untuk dongeng. Jadi sebelum anak-anak dongeng nanti kan dikasih pembekalan teknik-teknik berdongeng gimana. Kita panggil narasumbernya. Kegiatannya dilakukan setiap tahun atau bagaimana ya, Bu? Setiap tahun rutin, kegiatan rutin. Karena nanti kan pemenangnya kan kita akan kirim ke provinsi. Terus kalau sebelum pandemi kan kita nanti pemenang di provinsi kita kirim ke nasional. Ya. Baik, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Selanjutnya mungkin ada dari teman-teman. Ya baik, mungkin selanjutnya dari saya ya Ibu. Sebelumnya perkenalkan dulu saya Bani Windra Nugra Purnomo. Di sini saya akan menanyakan terkait model promosi seperti apa nih yang biasa di Perpustakaan Jambi ini gunakan untuk menggait masyarakat untuk menjadi peserta di atau menjadi pustakawan di perpustakaan Ibu.
seperti di pasca COVID atau di saat COVID, Bu. Itu medianya seperti apa, Bu, ya? Cara pengeksekusiannya? Kan tadi ada yang lewat YouTube, ada yang lewat Facebook. Ya. Mungkin ada cara lain mungkin yang sebelum COVID mungkin, Ibu. Ya, kalau sebelum COVID itu tadi melalui lomba-lomba itu. Oh baik, kalau yang saya juga lihat di Instagram itu, Ibu kan di Perpustakaan Jambi itu kan ada layanan perpustakaan keliling ya, Bu, ya? Apa Ibu juga menggunakan layanan itu sebagai media promosi atau Ya, tidak, Bu? ya bisa juga. Oke. Mungkin selanjutnya saya juga mau nanya terkait tadi kan ada beberapa media promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan Jambi nih, Bu. Nah, dengan media-media itu tuh dengan metode promosi yang dilakukan oleh Perpustakaan Jambi ini outputnya kira-kira bagaimana, Bu, ya, untuk penambahan pustakawan yang datang ke perpustakaannya? Apakah baik atau bagaimana ya, Bu? Baik. Berarti dengan diadakannya adanya promosi melalui yang medsos tadi, jadi pengunjungnya udah mulai bertambah banyak, meningkat. Berarti sangat signifikan, Bu, ya, dengan promosi di media sosial. Iya. Tapi kalau menurut Ibu sendiri, apakah lebih efektif yang promosi di media sosial atau promosi yang dilakukan dengan dibalut dengan kegiatan, Bu, seperti tadi kegiatan lomba dan kegiatan perpustakaan keliling? Ya, balance lah dengan promosi yang melalui medsos sama yang kita melalui kegiatan. Oh, berarti kurang lebih outputnya sama, Bu, ya? Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk, Bu, ya? Oke, baik, Bu. Mungkin dari saya itu saja, mungkin saya akan kembalikan ke Syarul. Terima kasih, Bu. Ya, berapa orang? Itu. 5, 7, 5. Bisa ya, Kak? Bisa. Internetnya bisa. Iya. Ini pakai kuota. Baik ya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memaparkan ya pertanyaan-pertanyaannya. Ini saya tadi penasaran ya, Bu, ya, tertarik banget sama yang tadi televisi lokal. Itu pakai jangka waktu nggak, Bu, buat ngirim ke televisi lokalnya? Ya, Ada jangka waktu tertentu nggak penayangannya, Bu? Penayangnya selama 6 bulan. Sesuai anggarannya. Selama 6 bulan. Jadi rencananya untuk tahun ini ada juga sih, cuma agak ditambah waktunya jadi 8 bulan. Kalau tahun kemarin kita 6 bulan penayangan di televisi lokal. Halo? Ya. Iya, Bu, aduh, sinyal saya lagi kan. Jadi rutin ya, Bu, ya, signifikan gitu ya, buat di pertelevisiannya, Bu. Ya. Itu biasanya konten yang dimuat ke televisi itu apa, Bu? Itu tentang perpustakaan. Tentang koleksinya, apa-apanya? Koleksinya, kegiatannya. Berarti banyak gitu ya? Oh, saya iklan gitu? Iya. Seru banget. Ambil di TV. Oke. Apakah dari teman-teman masih ada pertanyaan? Dipersilahkan. Bu, untuk sekarang website-nya sedang tidak bisa dibuka ya, Bu? Website kebetulan hari ini Hari ini nggak bisa, bulan saya juga dari tadi coba buka, bisa, nggak tahu kenapa. Kemarin masih bisa, tapi hari ini sepertinya ada gangguan server atau apa sih, nggak tahu. Internet juga kayaknya nih, pakai HP nih. Tadi rencananya kan mau pakai komputer aja nih. Mungkin kayaknya jaringan internet di kantor kami lagi error gitu. Wah, ini Zoom-nya juga pakai HP sendiri. Gitu. Mungkin mudah-mudahan besok kalau
sudah baik jaringannya mungkin. Iya. Saya nggak tahu di servernya atau di jaringan internetnya, saya nggak tahu. Yang jelas tadi yang lain saya bisa buka, tapi khusus untuk website kita mungkin kayaknya jaring servernya atau apanya deh di websitenya yang bermasalah. Oh, Dan kita bisa buka deh. baik Bu. Terima kasih. Saya juga mau tambahin yang di iklan itu kita bikin video berdurasi 1 menit ada nggak? Ada tuh di website kita. Iklan layanan di situ tuh ada semacam kayak kisah, ada yang duta baca datang ke kota, datang ke perpustakaan. Kita juga punya di Jambi Kota, gimana cara download di Jambi Kota gitu sih iklannya. Seperti itu bentuknya, video sih yang ada durasi 1 menit atau 30 detik kita sampaikan untuk untuk iklan kalau di sini namanya Jambi TV. TV lokal namanya Jambi TV gitu. Ada yang lain. Saya juga mau nambahin, sama pandemi juga kita ada namanya kunjungan edukasi online. Jadi teman-teman, kalau biasanya kan teman-teman TK, SD atau anak-anak kecil itu biasanya ada kunjungan rame-rame rombongan ke sini ya. Jadi karena pandemi itu ada kunjungan virtual namanya. Jadi mereka masih seperti kita sekarang nih. Jadi kita bikin kayak perpustakaan tour gitu, kita liatin ruangan lantai kita kan cuma punya 3 lantai ya, lantai 1, 2, 3 apa aja di dalamnya. Nah itu teman-teman anak-anak tuh tetap di rumahnya masing-masing melalui Zoom, nanti kita perlihatkan kayak perpustakaan library tour lah gitu. Terus selama pandemi kita buat seperti itu. Jadi kunjungan edukasi ke perpustakaan tetap jalan walaupun secara online gitu. Sarwo. Oh. Iya Bu. Jadi pelayanannya juga sudah beragam dan promosinya juga sudah cukup efektif ya Bu ya, terutama buat iklan tadi ya Bu ya. Ya, yang jelas yang terakhir itu kita kan ada lomba vlog ya, jadi anak-anak kuliah, anak-anak SMA gitu nge-vlog terlombakan, dan itu kan harus disampaikan di sosial media masing-masing kan. Kalau anak-anak muda yang bikin konten itu kan biasanya teman-temannya pasti pada lihat. Nah, itu cukup signifikan menaikkan jumlah pemustaka kami gitu. Apalagi di pandemi kemarin kan memang hampir dibilang sangat minim. Nah, setelah biasanya kan awal-awal kemarin pasca pandemi itu cuma 50, 60. Nah, sekarang itu sudah bisa di atas 100 lagi gitu. Setelah lomba vlog itu bisa normal lagi gitu. Bahkan kalau kami survei lihat pemustaka yang datang tuh sudah mulai beragam, bukan beragam, beda, banyak yang baru-baru gitu. Kayaknya hasil mereka nonton vlog teman-teman ya gitu. Jadi hasilnya sudah terlihat ya Bu ya dari Ya, lomba. efektif gitu kegiatan lomba-lomba. Kemudian juga IG kan memang lagi zamannya ya. Nanti ntar lagi TikTok nih, kami mau main TikTok juga. Menyesuaikan ya Bu ya. Ya kalau generasi saya kan generasi yang agak kalau kalian tuh Z, kami tuh A apa B. Jadinya nanti mungkin kami merekrut tenaga-tenaga muda yang memang generasi Z. Setelah Z apa sih lagi gitu generasinya, alpha, beta. Generasi itu yang mungkin direkrut ke sini, mungkin yang memang ngerti IT segala macam, mungkin promosinya lebih ke arah digital gitu. Dan tergantung dananya juga sih sebenarnya. Baik Bu, terima kasih pemaparannya. Teman-teman yang lain masih ada pertanyaan kah? Mungkin saya ada tambahan pertanyaan di perpustakaan Ibu ini, apakah ada layanan untuk orang-orang yang mengidap disabilitas Bu atau tidak ya? Iya, kita yang jelas sarananya ada, kayak jalan ya itu memang kita harus wajib punya itu. Kita ada namanya ruang braille khusus disabilitas yang nggak bisa melihat ya, braille ya. Cuma memang masih minim pemustakanya sih, tapi kita tersedia koleksi braille, kita lumayan banyak dan ada ruangan tersendiri untuk itu. Kemudian kalau yang kita sediakan juga kursi roda kalau memang ada yang membutuhkan, kita sediakan gitu. Kemudian apa lagi? Kalau untuk lantai 1 kayak, kalau lantai 2 dan 3 karena kita belum pakai, masih tangga biasa. Jadinya mereka cuma bisa di lantai 1 aja. Jadi ruang braille memang di lantai 1 juga. Oh, berarti walaupun pemustaka yang mengidap disabilitas mungkin masih sedikit yang datang, tapi perpustakaan Ibu ini sudah siap ya untuk menangani itu semua Bu ya?
khusus untuk braille dan sarananya aja yang ada. Kemudian kita cuma juga menyediakan tempat untuk teman-teman tuli. Jadi ada di sini kan kita ada ruangan seperti ruang apa ya, rapat atau ada ruang rapat lah gitu. Atau ruang diskusi, meja gitu. Jadi ada teman-teman dari teman tuli itu melakukan pelatihan bahasa isyarat untuk teman-teman dengar. Jadi biar kita paham seperti apa berkomunikasi dengan teman tuli, jadi ada pelatihan seperti itu. Itu juga ada kegiatannya di sini. Ya, teman tuli itu pasti yang pasti nggak bisa bicara dia kalau teman tuli itu. Gitu, Bani ya panggilannya. Berarti secara tidak langsung ibu-ibu di sini juga pustakawan di sini juga bisa belajar cara berkomunikasi secara ini dong Bu, untuk kepada orang-orang yang tuli ya Bu. Belum, kita belum. Jadi kita baru menyediakan aja untuk mereka melakukan. Tapi untuk kegiatan kita sendiri yang belajar itu belum. Gini, kita tuh ada yang memang yang sering di TV itu apa ya? Yang biasa itu teman-teman lain bersama teman tuli di situ bersama. Itu yang kita baru sediain fasilitas, tapi kalau kitanya di sini belum ada satupun yang kayaknya harus belajar sama mereka. belum ikut kelasnya kayaknya. Mungkin itu saya Bu, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan saya tadi Bu, itu cukup menjawab juga untuk tadi semua Ibu. Makasih tuh Bani ya atas pertanyaannya. Mungkin ini Bu, untuk koleksinya itu apakah ada selain buku Bu koleksinya? Kayak audiovisual. Kita ada yang jelas perpustakaan digital e-book ya. Kemudian kita ada kayak CD itu apa ya kalau di istilah perpustakaan ya? CD. Ya. Apa namanya? Audiovisual. Ya, tapi kita nggak punya alat pemutarnya belum. Tapi koleksi CD kita ada gitu. Karena memang ada sumbangan-sumbangan misalnya dari BI, dari kayak Yayasan Tunarungu gitu, dari kantor bahasa atau dari instansi-instansi itu ada memberikan koleksi digital gitu. Tapi kebetulan kita di sini belum punya alat untuk memutarnya aja. Mungkin beberapa mungkin tahun depan atau tahun berikut kita bisa menganggarkan itu gitu. Jadi kita belum punya, kalau di perusahaan kan ada ruangan khusus untuk itu ya, audiovisual. Kita di perpustakaan Kota Jambi belum punya ruangan itu. Yang khusus audiovisual belum ada kita ruangannya. Ya Bu, baik. Yang lain masih ada pertanyaan? Dari saya sudah cukup, Sarul. Gimana nih, Ulan, kita, tidak, Hana? Kalau masih ada kami bersedia, masih nunggu. Ya, silakan yang masih ada pertanyaan. Dari Hana cukup, Sahrul. Ulan, kita, sama Rida, apakah sudah cukup? Cukup, Sahrul. Sudah cukup. Ini dari Jambi ya? Atau gimana? Orang Jambi semua. Ini teman-temannya semuanya ada yang dari Jambi kah atau dari Jakarta semua domisilinya? Domisili itu kami di sekitaran UIN, Bu. Oh iya. Ada yang dari Tangerang, saya sendiri dari Bogor, Bu. Oh, dari Bogor. Maksud saya enggak yang memang mahasiswa dari Jambi. Ada yang dari Jambi, Bu, kebetulan. Tapi kebetulan bukan di kelompok ini, Bu. Iya. Ada di Jambi juga. Sekarang kondisi ngekos di dekat kampus. Oh gitu. Iya. Pustakawan kita ya dari alumni UIN Syarif Widayatura juga. Jadi kalau memang mau saya kirimin kontaknya sama Rida. Kalau masih ada kurang-kurang data. Ya, nanti bisa alumni UIN Syarif Widayatura juga ya, Bu? Angkatan berapa ya, Bu? Kalau boleh tahu. Saya lupa. Udah lama ya? Udah lah. Ya, oke. Rida aja ya. Jika tidak ada pertanyaan lagi, apa bisa diakhiri saja ini, teman-teman? Sudah didokumentasikan, Sahrul? Baik.
mungkin kita bisa foto dulu ya Bu ya buat kenang-kenangan juga Ya Bu, dan kita dokumentasi dulu ya Bu, Boleh. biar kita kenang-kenangan. Ini karena pakai HP 1, nggak bisa 2. Ya, kita berdua ya, nggak apa-apa ya. Ya, Ini nggak tidak apa-apa, Bu. apa-apa. Ya, kita mulai Ibu ya sesi fotonya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi Ibu. 1, boleh. 2, 3. Baik. Oke, mungkin sekian untuk sesi fotonya, Syarul. Iya. Baik. Terima kasih ya kepada Ibu Dian dan Ibu Yuli ya dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Jambi, Provinsi Jambi maksudnya. Kami berterima kasih ya telah meluangkan waktu dan memberikan kesempatan bagi kami untuk melakukan observasi online. Kepada teman-teman juga terima kasih atas waktunya ya. Mungkin saya akhiri saja. Mohon maaf atas kekurangannya Bu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu-Ibu atas Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Dadah Ibu. Iya. Masing-masing.